Baik, Ibu mulai sekarang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin boleh on cam sebentar agar kita bisa tatap muka meskipun melalui virtual. Seperti itu. Ya. Sudah ada Mas Najib. Baik, terima kasih. Ayo yang lain boleh on cam terlebih dahulu. Oke. Ibu mulai kembali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Baik, ini dari kelas IPS 1, 12 IPS 1 dan 12 IPS 2 ya. Mungkin teman-temannya yang belum join bisa diajak join seperti itu. Dan bagaimana ini kabarnya? Sehat semua? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sudah mandi semua belum ini? Mbak Ririn sudah mandi? Sudah, Bu. Oh, baik. Sudah sarapan semua? Belum. Oh iya, belum. Sama Ibu juga belum. Tapi tidak apa-apa, nanti kita hanya sebentar saja. Dan tetap semangat ya meskipun belum sarapan. Mungkin di sini juga kebanyakan belum sarapan. Seperti itu. Oke, baik. Sebelumnya, ini meskipun kelasnya virtual, tapi setiap kelas pasti ada itu ya, ketua kelasnya ya. Kelas 12 IPS 1, kelas 12 IPS 2. Apakah ada ketua kelas? Saya, Bu. Oh iya, kelas IPS 1. Oke. Terima kasih. Ibu mulai ya. Mungkin Ibu share screen terlebih dahulu. Baik, selamat pagi semua. Mungkin perkenalan terlebih dahulu ya, karena kalau tak kenal, maka kita harus kenalan, agar lebih terasa akrab seperti itu. Oke, ini saya sudah kenalan ya kemarin di grup kelas, di grup WhatsApp. Nama saya Adita Amalia Salsabila. Bisa dipanggil Bu Dita saja, yang lebih mudah. Dan saya kelahiran Jepara, tanggal 10 April, yang biasa mungkin sering disebutnya punya bintang Aries, seperti itu. Lalu alamat saya Jepara. Ada yang pernah ke Jepara sebelumnya? Belum. Belum. Mainnya Mas Gisang kemana saja? Di rumah, tidak pernah main. Oh iya, benar-benar. Ini pandemi ya, masih pandemi, jadi belum boleh kemana-mana. Apalagi ini PPKM, masih PPKM selalu diperpanjang seperti itu.
Dan saya dari Pendidikan Sosiologi dan Antropologi dari Universitas Negeri Semarang. Yang terkenal jas kuningnya seperti ini. Ada yang cita-cita kuliah di UNES? Ini udah kelas 12, pasti udah punya bayangan dong ya, mau kuliah di mana, mau ke jurusan apa. Ada yang punya cita-cita ke UNES? Tidak ada. Ini mau kemana saja ini? Ke UGM? Undip? Mbak Nadia Meisya mau kemana? Disuruh ortu Undip, Bu. Oke. Mbak Brigida Adinda? Undip. Oke, Undip semua. Mau ke Tembalang aja ya, yang ada gacoannya. Dan ini mungkin kalau ingin menghubungi saya, bisa lewat WhatsApp saya saja. WhatsApp saya sudah ada di grup masing-masing kelas, dan mungkin kalau ingin mengirim apa gitu yang tidak bisa lewat WhatsApp, nanti bisa lewat email saya, aditaamalia@studentunes.ac.id. Gitu. Baik, saat ini langsung masuk ke materi saja. Oke, sebelumnya, sebelum ini kan masuk ke dalam bab 2. Nah, sebelum bab 2 ini kalian mempelajari tentang perubahan sosial ya? Atau materi yang lain? Halo teman-teman, apakah suara saya masuk? Masuk. Materi sebelum globalisasi ini? Perubahan sosial. Iya, perubahan sosial. Sudah ulangan harian? Lupa. Mas Gesang ikut ulangan nggak? Ya kayak kalau ada ya ikut, tapi kan lupa, Bu. Oh, gitu. Oke. Langsung saja mungkin. Di sini kita akan masuk ke dalam bab 2, yaitu mengenai globalisasi dan perubahan komunitas lokal. Di sini Ibu mengampu kelas 12 IPS 1 dan kelas 12 IPS 2, seperti itu. Kalau yang 12 IPS 3 dan 12 IPS 4 itu akan diampu oleh Bu Septi. Nah, untuk tadi mungkin ada yang salah link ya, masuk ke IPS 3 dan 4. Jadi besok kalau ada pengumuman lagi mungkin bisa lebih diperhatikan seperti itu. Nah, untuk kenapa sih kita harus mempelajari globalisasi ini, apalagi adanya perubahan komunitas lokal. Gitu. Jadi kita semua, apalagi anak-anak generasi Z ini, diharapkan untuk mampu memahami tentang globalisasi ini dan menumbuhkan sikap serta tanggung jawab ke dalam melakukan perubahan ke arah yang lebih baik seperti itu. Sebelumnya kan sudah mengikuti pelajaran mengenai perubahan sosial ya, pasti tahu dampak baik dan buruknya seperti itu, dan diharapkan teman-teman semua ini melakukan perubahannya ke dalam perubahan yang lebih baik seperti itu. Ya, langsung saja. Ini Ibu ada 2 gambar, tolong diperhatikan dan nanti bisa dideskripsikan ya. Nah, jika kalian melihat gambar ini, apa yang ada di pikiran kalian? Boleh open mic? Aplikasi yang mendunia. Oke. Ada yang lain?
Tadi siapa yang jawab? Saya, Brigida. Mbak Nuha Virial, apa yang ada di pikiran kamu saat ini ketika melihat gambar itu? Ada perubahan pada teknologi Oke, baik. kasih gitu. Iya. Iya, yang mendengar itu. Iya. Iya, semua benar. Ini memang ada aplikasi-aplikasi, terlebih ini ada TikTok ya, yang sekarang sedang mendunia sekali. Ada yang meng-share ilmu di sana, ada yang senang-senang di sana, ada yang menari, dan lain-lain. Oke. Untuk gambar kedua ini, apa yang ada di pikiran kalian? Mbak Nadia Meisha? Mungkin generasi milenial mungkin ya. Iya, iya, di situ ada tulisannya milenial. Selain itu, Ya suatu aplikasi yang menghubungkan bisa dari beberapa negara mungkin. iya, sama, tidak jauh berbeda dengan gambar yang pertama ya. Mbak Lokila Septa, apa yang ada di pikiran kamu? Untuk mencari informasi-informasi di dunia maya. Oke, ya benar sekali. Ada dua gambar ini sangat menggambarkan tentang globalisasi ya. Ada sekarang ada sosial media. Ini ada anak-anak kaum milenial yang sekarang pegangannya hanya persegi panjang ini, dan itu sudah mendapatkan semua informasi. Dan ini ada kita bisa melihat video di YouTube, kita bisa komunikasi lewat Line, WA, dan kita juga bisa berbagi keseharian kita bahkan seperti itu di Instagram dengan berbagai filter yang ada, ya. Oke, jadi setelah kalian melihat kedua gambar tersebut, dan jika mendengar kata globalisasi, apa yang terlintas di pikiran? Halo? Perubahan sosial. Oke, perubahan sosial. Ada yang lain? Hilangnya batas-batas negara. Iya. Mas Najib Kumala? Apa yang terlintas di pikiranmu ketika mendengar kata globalisasi? Lebih didekatkan lagi mic-nya? Menurut saya dari kata globalisasi itu global yang arti dunia, berarti sesuatu yang mendunia. Iya, benar sekali. Ya, semuanya benar. Sebenarnya apa sih Bu globalisasi? Nah, ini di samping ini ada gambar bola dunia atau yang biasa disebut Globe. Iya, globe. Nah, globalisasi ini ternyata berawal dari kata globe yang artinya bola dunia. Nah, dan ternyata setelah dari kata globe ini bisa dipindahkan lagi dengan kata global, yaitu keseluruhan yang saling berkaitan atau yang mendunia seperti itu tadi ya. Dan ini menurut George Spencer,
globalisasi merupakan sebuah proses yang melibatkan peningkatan dan pertumbuhan manusia, objek, tempat, dan informasi yang ditemukan, dan ini akan bisa memperlambat atau mempercepat arus seperti itu. Jadi setelah adanya perkembangan iptek, kita juga mempercepat arus kehidupan seperti itu ya. Kita bisa berkeliling dunia dimanapun, kapanpun, tidak terbatas apapun, tidak terbatas waktu. Bahkan ketika pandemi saat ini, kita bisa berwisata secara virtual. Kita mau ke New York, kita bisa berwisata secara virtual karena adanya gadget, adanya laptop, adanya internet yang bisa menghubungkan kita satu dunia. Bahkan di sini saya di Gunung Pati dan kalian semua kebanyakan di Ungaran ya. Iya. Ya. Kita bisa bertatap muka meskipun hanya secara virtual dan melalui Zoom meeting ini. Nah, lebih mudahnya lagi, kita bisa mengatakan bahwa globalisasi merupakan proses sesuatu yang mendunia, seperti yang sudah disebutkan teman-teman tadi. Semuanya ini telah mendunia. Bahkan kita sekarang bisa melihat konser secara virtual, konsernya BTS, konsernya EXO, konsernya Raisa di Bali, kita di Semarang, kita bisa melihat. EXO di Korea, kita di Indonesia, di Semarang, di Ungaran, kita bisa menikmati itu semua tanpa adanya batas waktu, batas tempat, dan batas-batas yang lain. Yang penting kita punya internet gitu ya. Kalau paketan kita habis ya tetap tidak bisa. Penting. Nah, adanya proses globalisasi ini mempunyai proses yang melalui beberapa saluran. Yang pertama yaitu melalui individu, melalui diri kita sendiri, masing-masing individu. Seperti adanya gadget untuk komunikasi antar individu. Nah, kita bisa chattingan. Saya bisa chattingan dengan Mbak Nadia, bisa chattingan dengan Mas Najib, seperti itu. Chattingan antar ketika chatting pribadi atau chatting secara grup. Nah, ini juga melalui individu, melalui diri kita sendiri. Apalagi saat ini kehadiran teknologi komunikasi dan informasi itu tadi yang menjadikan proses interaksi sosial ini menjadi semakin sangat mudah. Lalu yang kedua melalui kelompok. Contohnya di sini yaitu suatu kelompok masyarakat yang berpindah atau berkunjung ke wilayah lain. Nah, kita sebagai makhluk sosial pastinya tidak bisa hidup tanpa orang lain ya. Pastinya kita membutuhkan bantuan orang lain. Dan ini sudah menjadi fitrah kita sebagai manusia untuk selalu hidup bersama dengan orang lain. Nah, dengan contoh ini, contoh suatu kelompok masyarakat yang berpindah atau berkunjung ke wilayah lain ini menyebabkan mereka itu turut serta untuk menyebarkan unsur-unsur kebudayaan yang mereka miliki kepada masyarakat lain. Contohnya, ketika saya dari Jepara, bersama teman-teman saya yang lain dari Jepara juga kuliah di UNES. Nah, itu kan kita berpindah dari wilayah kita sendiri ke wilayah yang lain. Nah, kita di situ dapat berkumpul dengan teman-teman kita yang lain dari Ungaran, dari Tegal, dari mana saja. Sehingga kita bisa saling bertukar budaya, saling
Mungkin awal mulanya kita saling menceritakan, hey, di Jepara ada makanan ini loh, kamu harus nyoba. Nah, terus di Jepara bisa gini, di Jepara bisa begitu. Gimana kalau di Ungaran? Seperti itu. Mungkin lama-kelamaan kita akan selalu bertukar informasi seperti itu. Sampai sini bisa dipahami? Bisa. Oke. Lanjut, proses globalisasi ini melalui media massa, di mana perkembangan media massa ini juga sangat cepat ya, karena adanya perkembangan teknologi informasi tadi. Awal mula dulu, media massa hanya berupa cetak, berupa koran atau majalah yang diperjualbelikan di jalan atau di toko-toko yang lain, dan kita hanya bisa orang-orang terdahulu mungkin hanya bisa mencari berita, bisa mendapatkan informasi-informasi itu ketika mereka membeli koran-koran tersebut atau majalah tersebut. Tetapi saat ini kita tanpa membeli majalah, kita tanpa membeli koran, itu kita bisa mendapatkan berita dari mana saja, berita apa saja, dari berita artis, berita korupsi, berita artis menikah, terus ada yang artis melahirkan, terus ada tentang PPKM, berita PPKM yang selalu diperpanjang setiap minggunya ya. Tanpa kita membeli koran pun kita bisa mengetahui informasi-informasi tersebut. Ya, meskipun saat ini masih ada koran, tapi mungkin lebih ke peminatnya semakin sedikit. Kalau teman-teman semua lebih nyaman media cetak atau dari internet? Internet. Oh iya, internet ya, mudah diakses di mana saja. Dan hanya menggunakan ini, si gepeng ini. Jadi kita bisa melihat apa saja. Dan tidak terbatas tempat, seperti itu. Lalu yang keempat yaitu proses globalisasi melalui lembaga sosial. Nah, lembaga-lembaga sosial ini contohnya seperti PBB, ASEAN, dan yang lain. Dan kenapa bisa melalui lembaga-lembaga sosial ini? Karena melalui organisasi-organisasi ini menjadikan suatu negara itu tidak lagi bisa menutup diri dari berbagai perubahan yang ada dari berbagai negara lain. Jadi contohnya seperti Indonesia. Indonesia ini tidak bisa menutup diri untuk nggak bisa dimasukin apa ya? Contohnya seperti dengan adanya ASEAN ini kita bisa mengikuti ASEAN Games. Sehingga dengan mengikuti ASEAN Games ini kita bisa terbuka dengan negara-negara lain. Kita bisa menjadi sahabat dari negara-negara lain. Apalagi dari pengaruh dari negara barat ya. Kita tidak bisa menutup diri. Sehingga setelah kita mengikuti itu semua, kita bisa globalisasi ini terbentuk di negara kita. Sampai sini bisa dipahami? Apakah suara saya masih terdengar? Halo? Terdengar, Bu. Oke, masih semangat ya? Apa masih ngantuk? Insya Allah semangat. Biasanya kalau PJJ dimulainya memang sepagi ini ya?
Untuk hari Kamis sama Jumat jam 7:30, Senin sampai Rabu jam 8. Oh, seperti itu. Ya. Tidak apa-apa, besok weekend ya. Ini berarti hari terakhir. Sabtu Minggu libur ya. Oke. Bisa dilanjut kembali? Bisa. Oke. Saat ini masuklah pada faktor-faktor pendorong globalisasi. Faktor-faktornya di sini ada 4. Yang pertama, perkembangan teknologi dan informasi. Dan ini sudah kita bicarakan dari awal. Perkembangan teknologi dan informasi ini sungguh sangat cepat. Dan ini membuat hidup masyarakat ini lebih efisien, lebih mudah. Dan banyak media sosial yang semakin berkembang. Dan kita di sini seolah-olah bisa berkeliling dunia. Lagi-lagi ketika tadi kita ingin berkunjung ke suatu negara, kita bisa searching di Google atau kita bisa mencarinya di Maps, kita mungkin bisa langsung hadir di itu, di negara atau di tempat yang ingin kita tuju. Lalu yang kedua ini adanya dinamika perkembangan politik dan dunia. Nah ini politik itu juga selalu berkembang ya, selalu mengikuti zaman karena politik ini berkaitan dengan pemerintahan seperti itu. Dulu ketika sebelum merdeka atau setelah merdeka, beberapa tahun setelah merdeka, itu mungkin partai-partai itu hanya 2 atau 3. Dan sekarang banyak sekali partai. Apalagi nanti di 2024. Nah, ini masih 2021 dan ini sudah mulai banyak yang itu ya, sudah banyak yang mengenalkan diri untuk menjadi calon, seperti itu. Lalu yang ketiga yaitu sistem ekonomi yang semakin terbuka. Nah, sistem ekonomi semakin terbuka ini tadi seperti kita bersama di organisasi-organisasi negara lain. Mungkin dengan kita bersahabat dengan negara lain, kita bisa melaksanakan perdagangan dunia. Nah, kita bisa menikmati makanan dari luar, pakaian, dan semuanya. Seperti kalau kita sekarang, cewek-cewek sekarang ya mungkin lebih suka ramen. Nah, itu dari Korea. Terus ada pengen sushi, bisa. Karena itu juga pengaruh dari negara luar. Gitu. Sehingga mungkin ini bisa saling menguntungkan negara satu dengan negara yang lain. Bahkan kita bisa mengekspor atau mengimpor barang-barang seperti kebutuhan pokok, seperti beras, jagung, kentang. Ini kita juga bisa ekspor atau impor. Lalu yang terakhir yaitu kemudahan transportasi. Nah, untuk saat ini transportasi juga sudah sangat canggih, di mana kita kalau ingin bepergian bisa sesuai kebutuhan, jadi kita bisa menggunakan darat, bisa menggunakan laut, atau menggunakan transportasi udara. Coba bayangkan ketika saat ini kita belum mempunyai pesawat, sedangkan kita dulunya, contoh dulunya ketika Mbah Buyut saya itu pergi haji, dulu belum ada pesawat, jadi beliau-beliau itu hanya bisa melewati menggunakan kapal lewat jalur laut.
Dan itu harus menghabiskan waktu yang sangat lama. Sedangkan untuk saat ini, kalau ingin pergi ke luar negeri, kita bisa menggunakan pesawat. Dan ini waktunya sungguh sangat efisien, karena tidak terlalu lama dan tidak terlalu menghabiskan waktu yang panjang. Seperti itu. Oke, sampai sini bisa dipahami? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Halo, teman-teman. Apakah cukup? Cukup. Oke, cukup. Bisa dilanjutkan? Bisa. Oke. Nanti ketika ingin bertanya, silakan ya. Kalau ada yang belum dipahami atau ingin dijelaskan kembali, bisa mungkin nanti ketika saya bertanya, apakah ada yang tanya, begitu silakan bertanya. Tidak usah malu. Kita di sini sama-sama belajar. Saya juga masih belajar di sini. Bisa dilanjut? Bisa. Oke. Ataukah ada yang mengantuk? Mungkin boleh sambil minum ya. Tapi kalau makan jangan dulu, nanti dulu. Oke? Oke, aku lanjutkan. Pada dampak globalisasi pada komunitas lokal. Nah, sebelumnya di kelas 11 apakah sudah ada pelajaran tentang komunitas lokal? Halo? Sudah belum? Sepertinya belum deh. Gimana, Mas? Sepertinya belum deh. Oh, belum. Berarti baru ini ya, ada komunitas lokal. Ya, Bu. Ya. Oh ya. Oke. Tadi sudah Ibu jelaskan mengenai globalisasi sedikit sedikit mengenai globalisasi. Sekarang masuk pada dampak globalisasi pada komunitas lokal. Nah, apa sih komunitas lokal itu? Ada yang bisa menggambarkan terlebih dahulu? Apa itu komunitas lokal? Sebisanya saja, tidak apa-apa. Komunitas yang berada di satu wilayah. Iya. Ada yang lain? Tadi Mbak Brigida ya? Iya. Oke. Ada yang lain? Pendapat yang lain? Silakan. Tidak usah takut salah. Ini kita tidak belajar salah atau benar karena di sosiologi itu tidak ada kata salah dan benar seperti itu. Yuk silakan berpendapat. Mungkin suatu lembaga sosial yang lingkupnya masih kecil. Oke, saya diterima. Ada yang lain? Mbak Mia Septina. Ada pendapat? Mungkin bersama yang komunitas yang memiliki kepentingan yang sama mungkin. Oke. Tambah satu lagi. Ada yang lain?
Tadi udah cewek-cewek ya, sekarang mau yang cowok. Mas Kanzul Malil. Apakah ada pendapat? Halo? Ini namanya memang Kanzul Malil. Ini kelas berapa? IPS 2. Oh, IPS 2. 12 PS2. Ya. Ada pendapat, Mas? Apa itu komunitas lokal? Komunitas lokal menurut saya komunitas yang berasal dari daerah itu sendiri. Oke. Mau satu cowok lagi, karena dari tadi yang aktif mbak-mbak aja, cewek-cewek. Ini yang cowok mana ya? Mas Gesang. Boleh, Mas Gisang. Mas Gisang. Ayo, Mas. Kanjul dendam Bu sama saya Bu. Dendam. Ada dendam apa ini? Nggak tahu. Besok kalau lebaran maaf-maafan ya. Nggak tak maafin Bu. Oh, nggak dimaafin. Dosa loh nanti. Ayo, Para men. berpendapat terlebih dahulu. Kelompok lokal itu kelompok masyarakat yang ada di suatu daerah, misalnya satu desa itu. Nah, oke, baik. Benar sekali. Semua pendapatnya benar sekali. Di mana masuk komunitas lokal merupakan suatu unit atau kelompok pada suatu masyarakat yang mempunyai wilayah yang sama dan memiliki, mungkin masyarakatnya memiliki pikiran yang sama atau tujuan yang sama. Nah, ada warga IPS 2 memiliki tujuan yang sama, harus lulus 100%. Oh, kalau sekarang lulus 100% ya. Ada masyarakat atau warga IPS 1 memiliki pemikiran yang sama, memiliki tujuan yang sama. Pagi ini kita harus mengikuti pembelajaran sosiologi agar kita bisa memahami materi sosiologi. Nah, bisa. Tapi di sini komunitas lokal ini merupakan kelompok pada suatu masyarakat luas ya di sini, dengan wilayah yang sama, di mana anggotanya ini memiliki pemikiran yang sama dan tujuan yang sama, yaitu untuk meninggalkan ketertinggalan mereka. Nah, seperti itu. Mungkin di Indonesia sendiri juga sudah mulai banyak yang meninggalkan apa yang terdahulu ya. Karena sekarang sudah malah hampir sudah tidak ada yang menutup diri seperti itu. Ya mungkin masih ada, tapi hanya 1-2. Tapi lebih banyak mereka pemikirannya mulai terbuka dengan hal-hal baru seperti itu untuk mereka untuk maju, untuk meninggalkan ketertinggalan mereka dari wilayah-wilayah yang lain seperti itu. Bahkan sekarang berlomba-lomba untuk menjadi desa yang modern, menjadi wilayah yang modern, menjadi wilayah yang terbaik seperti itu. Lalu apa saja sih ciri-ciri komunitas lokal itu? Nah, di sini Ibu ada 2, yaitu memiliki kesatuan hidup yang tetap dan teratur. Mohon maaf, Ibu mau tanya, ini dari tadi Ibu menjelaskannya terlalu cepat atau enggak? Enggak, Bu. Tidak, Bu. Enggak. Oke. Mungkin nanti kalau ada kendala suara Ibu tidak terdengar, mungkin bisa open mic ya. Oke, terima kasih. Kembali lagi ke ciri-ciri komunitas lokal. Di sini ada 2, yaitu memiliki kesatuan hidup yang tetap dan teratur.
Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa masyarakat itu memiliki kesatuan hidup, memiliki tujuan yang sama, memiliki pemikiran yang sama, dan mereka hidup teratur karena mereka mempunyai sebuah wilayah, karena mereka disebut dengan masyarakat seperti itu. Lalu yang kedua yaitu bersifat teritorial. Ada yang paham? Ada yang sudah tahu apa itu teritorial? Bersifat teritorial. Pasti di pelajaran geografi sudah ada ya tentang teritorial seperti itu. Ada mata pelajaran geografi kan? Ada. Oke. Apa teritorial itu? Apa sudah lupa semua? Kemarin tidak tahu, Bu. Sekarang udah lupa. Ya. Oke, langsung saja. Bersifat teritorial ini maksudnya komunitas ini dilihat dari tempat asalnya, di mana mereka ini mempunyai wilayahnya sendiri atau menempati wilayah yang tetap. Seperti itu. Jadi seperti masyarakat Indonesia ini bersifat tetap, mereka hidup di Indonesia. Masyarakat Ungaran hidup di Ungaran. Intinya mereka menempati suatu wilayah yang tetap. Sehingga mereka bisa disebut dengan komunitas lokal. Nah, langsung masuk pada dampak globalisasi pada komunitas lokal. Ada gambar di samping. Ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 handphone. Sekarang yang kalian miliki yang mana? Gambar keberapa? 4G. Yang 4G itu. Oke, 4G. Ada yang sudah punya 5G? Konsul. Kansul. Ngawur. Mas Yovan? Aku pakai Evercross, Bu. Oh, Evercross. Yang ada antenanya itu bisa nonton televisi? Bukan. Oh, bukan. Kalian pernah punya HP yang ini Nokia samping itu ada gambar tangannya? Tahu. Oh, nggak tahu. Pernah. Oh, pernah. Pernah. Itu kelas berapa, Mbak Brigida? Kelas berapa itu? Bukan punya saya, punya orang ya tua ya. Iya. Berarti pernah ngerti ya setidaknya ya. Iya. Itu legend banget ya yang kalau dimatiin, dihidupin pasti ada orang salaman seperti ini. Ya, kalau sekarang nggak boleh tuh salaman karena sedang pandemi. Nanti dimarahin sama pemerintah. Kalau yang 3G, oh kalian punya HP sendiri itu kelas berapa? Mulai kelas berapa? Kelas 8. 9. Kelas 9 SD. berarti, wah siapa tadi yang udah punya HP pas SD? Yovan, Bu. Yovan Karindra. Mas Yovan, SD udah punya HP? Sudah. Wah, mantap. Tapi 2G kok, Bu. 2G, oh ini buat SMS-an Iya. aja. Iya. Itu punya sendiri? Iya. Untuk SMS-an sama siapa, Mas? Orang tua tuh, Bu. Ngeri. Sama orang tua ya, kalau main bawa HP, terus nanti kalau udah zuhur nanti disuruh pulang, ditelepon seperti itu ya? Ya, tepat sekali, Bu. Oh, oke. Kalau yang kelas 9 tadi, Mas Pisang, tadi HP-nya apa? Saat itu yang
2G atau 3G? Atau langsung 4G? Ya, yang saya pakai nih, Bu. Oh, yang dipakai saat ini. ROG, Bu. Oke, ini sudah terlihat jelas sekali ya. Ada perubahan di setiap setiap era. Ada ini yang 1G pada tahun 1981 masih ada antenanya dan itu masih tebal sekali. Bahkan itu mungkin belum bisa dibawa kemana-mana karena itu hanya untuk telepon rumah. Nah, seiring perkembangan waktu, perkembangan zaman, perkembangan ilmu, teknologi dan komunikasi, akhirnya berjalan sampai saat ini masuk ke dalam 4G. Oh, tidak. Saat ini malah justru sudah masuk ke dalam 5G. Mungkin kalian sudah ada yang punya yang 5G ya. Satset banget itu sinyalnya. Kameranya yang jos, mantap. Apalagi pakai filter IG. Tambah, mantap sekali. Ya, ini adalah dampak globalisasi pada komunikasi. Di mana kemajuan iptek ini menguntungkan masyarakat untuk hidup yang lebih mudah, lebih efisien, lebih memudahkan segala aktivitas, khususnya pada masa pandemi saat ini. Bahkan untuk saat ini ada tambahan laptop untuk kita virtual Zoom seperti ini. Bahkan saya bisa tukar informasi dengan share screen seperti ini sungguh kemajuan teknologi ya yang sangat pesat. Dan ini bisa digunakan untuk komunikasi. Coba bayangkan bagaimana ketika kita sudah dalam masa pandemi, tetapi kita belum mempunyai semua teknologi ini. Mungkin kalau sekolah diliburkan, memang mungkin 100% libur ya, karena tidak ada pembelajaran yang bisa kita gunakan seperti itu. Bisa kita lakukan seperti itu. Lalu untuk yang kedua ini, apa yang ada di pikiran kalian ketika melihat gambar ini? Ini gambar siapa ya? Pak Jokowi kayaknya. Oh iya, Pak Jokowi. Ini Pak Jokowi naik pesawat. Nah, ini juga termasuk dampak adanya globalisasi dalam perjalanan, di mana kita bisa menggunakan transportasi yang sudah canggih seperti itu. Sehingga Pak Jokowi bisa keliling dunia dalam waktu 1 hari. Ketika jam ini Pak Jokowi ada undangan ke Mesir. Nah, untuk 2 jam kemudian Pak Jokowi punya undangan ke Dubai. Seperti itu bisa menggunakan pesawat ini. Lalu yang ketiga ini ada gaya hidup. Siapa yang sering melakukan seperti di foto samping ini? Nongki-nongki ketika weekend. Foto-foto buat story. Ke kafe. Seperti itu ya. Mbak Nadia sering? Kalau pandemi sekarang udah enggak, Bu. Iya, kalau pandemi sekarang nggak usah dulu ya. Nanti kena Satpol PP, apalagi saat ini masih PPKM. Jadi tetap di rumah saja. Lalu yang terakhir ini adanya tradisi. Di mana tradisi saat ini, tradisi kebudayaan saat ini tidak hanya menjadi tradisi belaka, karena sudah canggih informasinya, sudah canggih alat komunikasinya, sehingga tradisi ini sudah menjadi sebuah pariwisata bahkan saat ini. Sudah bisa banyak dikenal oleh negara-negara lain. Ini
tradisi apa ya? Adakah yang sudah tahu? Adakah yang mengenal ini tradisi apa? Ngaben mungkin, Bu. Ya, benar sekali. Ngaben. Ngaben dari mana, Mas? Bali. Oh ya. Nah, ini ngaben ini salah satunya adalah tradisi yang sudah dikenal banyak masyarakat luar, di mana seringkali masyarakat luar ini mengikuti upacara ngaben di Bali. Ketika mereka sedang berlibur di pantai, nah mereka melihat tradisi ini sungguh sangat menarik perhatian mereka seperti itu. Lalu, apa kesimpulan kita saat ini yang telah kita pelajari bersama ini? Kira-kira apa yang dapat kita simpulkan? Kayaknya Mbak Mia Septina kayaknya siap untuk menyimpulkan. Atau Mbak Brigida kayaknya berpikir keras, apa ya kesimpulannya? Boleh? Adanya dalam suatu negara pasti terdapat perkembangan baik di bidang teknologi ataupun sosial. Oke. Sehingga bukan wajib tapi harus bisa diterima dengan baik. Iya, ya terima kasih atas kesimpulannya. Mungkin kesimpulan setiap orang berbeda-beda ya, tapi yang penting kita bisa dapat memahami materi kita saat ini. Nah, ini kesimpulan. Ini kesimpulan dari Ibu sendiri. Di mana globalisasi ini menyebabkan berbagai perubahan di dalam masyarakat. Di mana globalisasi ini terpentingnya adalah dipicu oleh adanya perkembangan iptek, sehingga menyebabkan adanya perubahan di bidang lain, seperti itu. Sampai di sini, apakah bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke. Untuk selanjutnya, ada sedikit tugas dari Ibu. Saat ini sedang banyak tugas nggak? Banyak banget, Bu. Oh, banyak banget. Banyak, Bu. Nggak apa-apa, ini ketambahan dikit aja. Biar tambah semangat untuk belajar di masa pandemi saat ini. Biar nggak kemana-mana, tetap di rumah saja. Oke? Nah, ini bacalah untuk pertemuan berikutnya. Kita akan membahas tentang permasalahan sosial yang timbul akibat perubahan sosial. Nah, kalian sudah mendapatkan buku paket ini ya? Sudah, Bu. Oke, sudah. Nah, sudah dapat semua kan? Sudah. Oke. Bukalah nanti tentang permasalahan sosial yang timbul akibat perubahan sosial. Nanti dibaca, lalu diringkas, dan tulislah di kertas folio. Maksimal 1 halaman folio. Itu maksimal. Nggak boleh lebih. Cukup 1 halaman folio saja. Lalu nanti tugasnya ini dikumpulkan ke link yang sudah saya sediakan. Nanti link akan saya share. Dan batas waktu pengumpulan hari Rabu tanggal 31 Agustus pukul 8 malam. Ada yang ingin ditanyakan terkait tugas? Satu halaman folio tuh berarti yang bolak-balik gini ya, Bu? Enggak, ini 1 halaman, 1 wajah aja. Oh, berarti maksimal segini aja? Iya, segini aja. Makasih, Bu. Oke. Ada pertanyaan yang lain?
Sudah cukup? Tidak, Bu. Terima kasih. Gimana, Mbak Cikmatul? Sudah? Nanti Lukman mungkin mau nanya. gimana? Silakan. Ngawur cancel, Bu. Damai. Tante Misa nih. Tidak boleh. Jadi begitu ya tugasnya. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan di dalam grup saja. Seperti itu. Agar satu pertanyaan nanti bisa untuk semua orang. Oke? Akhirnya cukup sampai di sini pertemuan kita. Terima kasih banyak atas partisipasinya. Terima kasih banyak atas kerjasamanya. Dan semangat selalu. Mohon maaf jika Ibu kurang jelas dalam menjelaskan, karena kita masih sama-sama belajar. Karena Ibu ini juga masih belajar, masih sama-sama belajar seperti itu. Dan terima kasih sekali lagi. Jaga semangatmu selalu, jaga kesehatan. Saat ini masih PPKM, masih pandemi. Kalau urgent untuk keluar ya patuhi protokol kesehatan, tapi kalau sebaiknya tetap di rumah saja. Oke? Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Sama-sama.